Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semua berkumpul di sini untuk menyaksikan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak Anakan 10, yaitu Bapak Hendra Aris Kurniawan, dengan tema berbagi praktek baik, implementasi budaya positif. Marilah aksi nyata ini kita ikuti bersama, kita saksikan bersama bagaimana nanti jalannya aksi nyata yang beliau sampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi beliau yang hingga saat ini masih berjalan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan tugas-tugas hingga akhir nanti, hingga beliau menyandang sebagai bukan calon lagi, sebagai guru penggerak, sehingga bisa menggerakkan semua Bapak Ibu guru atau beserta siswanya, beserta didiknya bisa maju, bisa bergerak sesuai keinginan negara, khususnya di Kementerian Pendidikan yang kita galakkan sekarang, yaitu Merdeka Belajar. Tidak panjang lebar dari saya, sekarang saya serahkan kepada beliaunya, Bapak Hendra Aris Kurniawan, untuk segera memulainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri Kepagung 1, Bu Siti Mahmudah, Bapak Ibu kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah dalam kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka dalam aksi nyata berbagi praktik baik dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa saya aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan berbagi praktik baik, di mana praktik baik ini sebagai tugas saya, yaitu di CGP Angkatan 10, dan tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa mengikuti aktivitas atau mendaftarkan diri di CGP Angkatan 12. Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik implementasi budaya positif ini kita lakukan, biasanya dilakukan setiap kelas atau di semua sekolah terkait budaya positif. Budaya positif dan posisi kontrol serta segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini di kelas biasanya yaitu keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu biasanya kita terapkan di kelas-kelas Bapak Ibu sebagai implementasi dari kedisiplinan. Bapak Ibu, dalam pengajaran kita itu ada dua kata, yaitu yang pertama ada pengajaran dan yang kedua ada pendidikan. Pertanyaan dari saya, apakah sama pengajaran dengan pendidikan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu sama apa tidak? Pengajaran dan pendidikan sama apa tidak? Berbeda. Berbeda. Pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Bedanya di mana?
itu bagian dari pendidikan Bapak Ibu, yaitu memberikan ilmu atau yang berfaedah untuk kebaikan anak. Itu adalah pengajaran. Jadi kita hanya mentransfer ilmu ke anak saja atau ke murid, itu pengajaran. Sedangkan untuk pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat anak, yaitu mulai dari kodrat alam, kodrat zaman yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik segi dari segi manusia maupun dari segi anggota masyarakat. Itu pendidikan. Nah, posisi kita ada di mana? Posisi kita ada sebagai ini, yaitu pendidik. Makanya Bapak Ibu dikatakan pendidik, bukan pengajar. Karena pengajar itu bagian dari pendidikan. Nah, pendidikan yaitu menuntun, nanti Bapak Ibu itu menuntun. Jadi tidak hanya mentransfer ilmu, tapi menuntun dari anak itu mempunyai kodrat alam. Kodrat alam anak itu apa? Kalau dulu kita pernah mendengar anak itu seperti kertas putih yang kosong. Kita mentransfernya, kita memberi tulisan-tulisan. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi itu ternyata terpatahkan Bapak Ibu. Karena anak ibaratnya itu kertas yang mempunyai goresan-goresan tipis. Jadi anak itu sudah mempunyai kodrat masing-masing, punya bakat masing-masing. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah menebalkan kodrat itu, menguatkan kodrat itu sehingga mencapai tujuannya anak. Seperti itu. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan pada seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, yang dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulatnya atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Jadi tugas kita selain tadi mentransfer ilmu kepada murid, kita juga harus menuntun seperti ini. Kita harus menuntun. Seorang petani ini menanam padi, dia hanya bisa menuntun bagaimana padi ini tumbuh berkembang sampai hasil yang memuaskan. Tapi petani tidak bisa merubah padi itu berubah jadi jagung. Ini yang dinamakan dengan kodrat alam. Nah, kalau diterapkan di ilmu pendidikan, kita mendidik siswa itu tidak bisa kita harus menjadikan siswa ini besok harus jadi seperti, tidak bisa. Kita bisanya hanya menuntun anak. Kita tuntun bakatnya, kita selipkan ke kodrat zaman. Kodrat zamannya apa? Lingkungan saat ini kita berubah zamannya sudah menggunakan IT. Jadi kita selipkan materi-materi itu ke dalam pendidikan sehingga kodrat alam sama kodrat zaman berbaur jadi satu, menimbulkan putra-putri didik kita yang bagus dan berkualitas seperti petani ini. Jadi petani ini tidak bisa menjadikan padi sebagai jagung, tidak bisa, hanya bisa menuntun. Nah, untuk menuntun tadi di dalam kelas, tentunya harus kita selipkan apa itu yang namanya karakter, budaya, kedisiplinan pada diri anak. Tanpa kedisiplinan, anak-anak tidak bisa menjadi karakter yang baik. Ini diibaratkan dalam suatu percobaan ini, misal Bapak Ibu dengan sampingnya ada yang menggenggam kepala ini, yang satunya merayu bagaimana kepala itu harus bisa terbuka. Ibarat kepala itu adalah keyakinan anak, yang satunya tugasnya itu merayu. Coba Bapak praktekkan kepalkan dengan sampingnya. Yang satu mengepal, yang satu tugasnya itu merayu. Nah, bagaimana seorang rayon atau diskriminasi pun juga bisa, ancaman bisa, harus bisa membuka kepala itu. Kalau keyakinannya kuat, itu tidak akan bisa terbuka. Ibarat keyakinan ini sesuatu yang sangat diinginkan. Nah, ini ingin dilepas ke orang, tidak bisa. Bisanya hanya dari hati ke hati, karena orangnya sendirilah yang bisa membuka kepala itu. Kalau hatinya sudah mulai terbuka, siswa juga seperti itu Bapak Ibu.
Berikutnya, apakah ada dari kasus ini kepala tangan Anda membuka kepala Anda? Mengapa? Apa alasan Anda untuk membuka kepala tangan tersebut? Jika terbuka, dirayu dengan cara apapun, bisa teribarat siswa tadi, Bapak Ibu merayu, bagaimana siswa bisa terbuka ke Bapak Ibu, itu alasan seperti apa? Berikutnya, apakah ada atau yang B tadi, orang yang B menutup kepala Anda? Mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepala Anda? Kenapa yang B tadi kok tidak mau membuka, tetap menutup kepalanya? Itu alasan itu apa? Nah, itu pasti mempunyai alasan masing-masing. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Itu siapa yang membuka atau menutup, yang buat kontrol tadi, membuka atau menutup kepala? Siapa? Diri sendiri. Karena itu kita mulai dari diri sendiri, dari hati ke hati. Itu yang diterapkan ke anak didik kita. Nah, ini tadi udah sama. Tadi kepala tadi, jika kita paksakan dengan apa? Diskriminasi atau dengan ancaman-ancaman ibarat siswa tadi, kita memaksakan, maka siswa itu akan istilahnya bahasa Jawa itu menjaram di dalam hati. Ini saya juga baru menyadari di kegiatan guru penggerak ini. Selama ini saya salah terhadap siswa saya. Apa yang saya lakukan terhadap siswa saya itu salah. Banyak ancaman-ancaman yang saya terapkan ke siswa itu ternyata sangat masuk dalam hati. Ini pernah saya dulu waktu di SD Jatimulyo, saya itu orangnya keras, sangat keras sekali. Bahkan suatu ketika murid saya sudah lulus sudah SMP, saya naik pulang sekolah naik sepeda motor. Anak itu memang SD-nya sangat-sangat istilahnya apa ya, aktif sekali dan sulit sekali untuk dikendalikan. Saya kerasi, sangat saya kerasi pada saat itu. Namanya Hadi, tetangga saya sendiri di sana. Pulang sekolah naik sepeda, dia marah-marah. Sudah SMP kan sudah istilahnya mungkin tidak punya lagi katanya gitu. Marah, saya bayar seperti itu. Nah, mungkin dulu waktu SD-nya itu hatinya terlukai dengan kata-kata saya atau dengan perbuatan saya. Ini yang diterapkan pada Menurut Anda, apakah disiplin itu? Definisi disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Seperti keyakinan kelas tadi, kita membuat keyakinan di kelas itu tujuannya mengambil kesepakatan antara guru dengan murid. Tujuannya apa? Biar pembelajaran berjalan dengan lancar, murid tertib, disiplin, masa depannya akan cerah, seperti itu. Ini disiplin. Sehingga keyakinan kelas itu pasti mempunyai yang namanya konsekuensi. Setiap keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya. Sehingga Bapak Ibu guru sudah mempunyai keyakinan kelas dengan siswa, siswa pun tahu kalau aku melanggar keyakinan ini saya akan kena konsekuensi ini. Jadi Bapak Ibu guru tidak repot-repot untuk menjelaskan, kita hanya menunjuk di keyakinan kelas. Berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, dosen, menyebutkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan pada seorang guru. Semisal ada siswa yang melanggar suatu keyakinan kelas, kita harus memperhatikan 5 posisi kontrol sesuai dari William Glasser dosen ini. Apa saja itu? Keyakinan atau 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama ada sebagai penghukum. Kita tidak menutup mata. Banyak Bapak Ibu guru sebagai penghukum, banyak. Karena ini memang salah satu dari 5 posisi kontrol yang pasti akan dilakukan guru. Dan rata-rata pun juga lakukan seperti itu. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang timbul. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai gestur menunjuk atau menghardik dan melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam
Ini seperti saya katakan tadi, murid menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri, kesedihan yang berkelanjutan. Ini sebagai hukum. Ini saya pernah menerapkan seperti ini. Saya sebagai guru penghukum, saya terapkan ke siswa saya, ternyata efek kedepannya itu tidak baik untuk siswa. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya biasanya itu kalau melalui kata-kata itu guru biasanya mengucapkan, jangan banyak bantah, cukup, awas ya, kamu selalu saja salah. Atau tindakan-tindakan yang lain, misal disuruh lari, suruh hormat bendera dan sebagainya. Itu contoh posisi penghukum. Dan hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis lebih buruk lagi. Pulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau bapak ibu guru, motornya bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut. Ini kalau sudah melampaui batas, misalnya murid terlalu dendam dalam hatinya, bisa saja ada seperti itu. Ada, ini memang ada cerita di sini. Posisi yang kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini masih saya sering lakukan di sekolah saya. Istilahnya kita membuat rasa bersalah murid tersebut dengan cara kita berbicara sangat halus seperti orang sedih, sehingga murid tersebut merasa dirinya bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan ke orang lain. Ini dampak negatifnya di situ. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Posisi penghukum juga sama. Ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Bahkan 5 posisi kontrol nanti semua ada dampaknya. Biasanya kata-kata apa yang dilontarkan guru dalam pembuat rasa bersalah, yaitu Bapak sangat kecewa dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus beritahu kamu. Yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, dalam kata-kata ini kita tidak bertindak, kita hanya ucapan, tapi di dalam hati murid itu pasti akan mengena, langsung masuk ke dalam hatinya. Dia akan merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam dapat di dalam. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol berikutnya sebagai teman. Ini biasanya juga kita terapkan. Biasanya guru wanita yang seperti ini. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupa mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur yang merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif, dapat pula negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik dengan murid antara murid dengan guru. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya pada guru tertentu saja dan akan berlaku semuanya jika bersama
bersama guru yang lain, maksudnya tidak berlaku untuk guru yang lain. Jadi posisi ini murid itu merasa diakrabi oleh guru, akrab, sehingga murid merasa nyaman dengan guru tersebut, bisa bercerita, bisa bertukar pikiran. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya istilah bahasa Jawanya yaitu melonjak. Biasanya murid kalau diajak seperti itu negatifnya itu melonjak. Apalagi anak SD pasti akan melonjak. Dampak negatifnya seperti itu tersebut. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak sama sekali. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini kata-kata yang akrab seperti itu membuat murid itu merasa dirinya tidak dimarahi, dirinya dianggap sebagai teman. Tapi efek negatifnya ya tadi, murid akan melonjak. Posisi teman, hasilnya itu murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantungan pada guru tersebut. Murid itu hanya senang pada guru tersebut, tidak akan senang pada guru lain karena guru lain itu perlakuannya seperti ini, kalau guru ini seperti ini. Makanya murid merasa akrab dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk menyelesaikannya atau membantunya. Posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau atau sebagai pengawas. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa atau murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa atau seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Ini biasanya guru menggunakan tata tertib atau keyakinan kelas tadi, sehingga murid dapat mengetahui sanksinya. Tapi guru mempunyai catatan-catatan. Pertanyaan yang diajukan pemantau biasanya, jika kamu melanggar tadi, keyakinanmu apa yang salah? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu melanggar yang mana? Nah, seperti itu. Biasanya posisi pemantau seperti itu. Untuk hasilnya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada murid. Murid tetap berbuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat atau saat mengerjakan tugas. Itu sebagai konsekuensi-konsekuensinya. Berikutnya ada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Di sini biasanya itu murid dipanggil. Dalam KDI, murid dipanggil, diajak seperti coach atau coaching. Apa yang kamu perbuat, kalau kamu perbuat ini apa yang akan terjadi, seperti itu. Jadi
ibu atau bapak ibu guru nanti coach dengan siswa tersebut. Seorang manajer atau posisi control manager itu akan berkata, apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas itu tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya, jadi di sini tuh siswa guru bertanya apa kesalahannya, siswa menjawab kesalahannya apa, dan mencari tahu jika dia salah seperti ini akibatnya apa. Jadi guru tidak memberitahu, siswa sendiri yang menjawab dari kesalahannya sendiri. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi manajer atau biasanya kita sebut coach. Dari posisi kontrol ada 5 tadi, mulai dari sebagai teman, sebagai manajer, terus sebagai penghukum, sebagai apa tadi yang pertama. Nah itu dari 5 posisi tadi kita tempatkan diri kita itu di mana? Yang menurut Bapak Ibu cocoknya saya itu di mana ya? Karena 5 tadi itu semua guru pasti akan melakukannya. Semua pasti akan melakukannya di sekelas maupun di luar kelas pasti melakukannya. Dan semua itu ada positifnya dan ada negatifnya. Berikutnya kita akan membahas tentang disiplin positif dari perilaku siswa tadi. Akhirnya timbullah yang namanya disiplin positif melalui segitiga restitusi yang ada di sebelah. Apa sih segitiga restitusi itu? Di sini segitiga restitusi yaitu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini segitiga restitusi itu merupakan tindakan guru atau pendekatan guru terhadap murid atau siswa yang melakukan suatu kesalahan. Dengan cara apa? Nanti ada. Ini dari gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika kita punya masalah dengan siswa, bisa kita panggil. Langkah awal yaitu kita stabilkan dulu identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan buat murid itu merasa bersalah dulu. Kita stabilkan emosinya dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok orang yang melakukan kesalahan. Bahkan ada yang lain melakukan kesalahan. Jadi stabilkan dulu emosinya, stabilkan identitas istilahnya. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misal ada murid yang habis kelahi dengan temannya, marah. Yang awal stabilkan. Kenapa kamu tadi kok marah? Oh iya, saya betul paham sekali. Kenapa kamu kok marah? Ya, kalau saya jadi kamu, pasti saya akan marah. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Yang kedua, ini validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, ini loh, kamu kalau marah tadi, kamu apain teman kamu? Nah, ditanya gitu, tanya, saya pukul misalnya gitu. Oh, kalau kamu pukul, akibatnya apa ya temanmu? Nah, ini contoh dari validasi kebutuhannya, tindakannya nanti seperti apa. Atau ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, ini kita memvalidasi. Yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Contohnya gini, jika kamu melakukan hal tadi, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Saya kalau tahu keyakinan kelas, ya saya melanggar. Keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Yang ini Pak. Kalau ada keyakinan kelas yang melanggar, apa yang kamu buat? Jadi kita seperti coach, kita sharing dengan siswa sehingga siswa tadi tidak merasa tertekan,
siswa tadi tidak merasa dendam, bahkan tapi sifat bisa mengutarakan keinginannya, bisa mengutarakan keluh-keluhnya kepada Bapak Ibu guru dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Guru berkata, berbuat salah satu hal yang manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Ini pilihan kata-kata yang bisa yang ada pada menstabilkan identitas. Ini pilihan kata-katanya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Beasiswa tersebut stabil dulu. Restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, senang ataupun bertahan hidup. Biasanya kata-kata guru itu biasanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Contohnya tadi misal temannya didorong, gurunya mengucapkan kamu bisa sebenarnya melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bagus. Ini contoh dari langkah penerapan validasi kebutuhan. Contoh yang kedua yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih, yang baru dan benar. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan langkah atau mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini adalah cara-cara atau kata-kata yang diucapkan guru pada validasi kebutuhan. Berikutnya menanyakan keyakinan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berorientasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi seperti saya katakan tadi, kita arahkan kesalahan tadi ke keyakinan kelas yang dilanggarnya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh dari menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebagai refleksi diri dari mulai awal sampai akhir tadi, Bapak Ibu renungkan, terutama saya sendiri, saya juga akan merenungkan dari tindakan-tindakan kita selama ini terhadap siswa, terhadap pelanggaran-pelanggaran siswa yang kita hakimi, kita hadik atau yang lain, itu benar apa enggak? Kalau kita memandangnya dari segitiga restitusi. Oleh karena itu, mari kita bersama memperbaiki diri terkait hal-hal yang dapat merusak jiwa anak dan dapat menjadikan keyakinan anak itu senang untuk bersekolah. Karena jangan sampai kita merusak mimpi anak. Kemarin saya sudah membuat pantun, sekarang saya ingin membuat apa ini namanya? Pantun kilat piring makan gila bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu ya, terkait praktik baik. Terutama saya dulu sangat keras sekali, jujur Bapak Ibu. Saya pernah punya siswa itu berdiri di atas waktu saya mengajar olahraga.
Siswa duduk di atas saya di pagar. Saya tidak tahu, langsung saya tarik. Tanpa saya berkata, langsung saya tarik. Siswa mengeluh kesakitan. Sampai sekarang pun anaknya namanya Jali, saya ingat, masih ingat hal tersebut. Berarti hal yang saya lakukan tadi jarum di dalam hati anak. Oleh karena itu kita Bu, sampai sekarang saya ketemu anaknya itu masih ingat apa yang saya lakukan. Memang anaknya ya super, cuma perbuatan saya lebih salah daripada anak tersebut. Saya pernah menjadi guru seperti itu, sangat gila sekali. Bahkan ada anak yang berkelahi itu, saya lihat saja bisa, tanpa harus datang, bisa sendiri. Itu di Jatimulyo. Perbuatan saya itu tersadarkan oleh Pak Guru Agama, Pak Sofyan dulu, tersadarkan. Memang tujuan saya ingin mendidik anak disiplin, anak yang pintar harus bisa, harus kata-kata harus ini wajib dalam hati saya. Tapi ternyata salah Bapak Ibu. Saya sadarnya pertama kali dari Pak Sofyan tadi, saya sangat ingat. Untuk menjadikan anak pintar itu urusan Gusti Allah sebenarnya, seperti kata Pak Sofyan. Saya hanya menyampaikan saja Mas, gak perlu kayak emosi dan sebagainya. Memang benar. Murid saya pakal amit-amit sekarang jadi tentara ada yang pandai sekarang di saut ada juga. Jadi oleh karena itu siswa itu sebenarnya punya kodrat masing-masing, mempunyai tatanan hidup dari Allah. Oleh karena itu kita hanya bisa menebarkan saja kodrat tersebut. Kita hanya bisa menyampaikan kebaikan-kebaikannya seperti itu. Demikian tadi dari saya. Jika ada usulan atau tambahan dari kepala sekolah atau Bapak Ibu yang lain, monggo. Terima kasih atas paparannya tadi, sehingga bisa menjadikan menginspirasi bagi kita semua untuk cara mendidik yang lebih baik lagi. Bagaimana kita mendidik putra putri kita yang lebih baik lagi. Walaupun kita ini sudah usia sekian, saya ini sudah mendekati purna, ini pun juga masih sangat perlu pendidikan yang dasar-dasar pendidikan yang saya peroleh dulu itu mungkin masih perlu ditambah dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu guru yang sekarang, yang ditambah dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih daripada yang saya peroleh dahulu. Ini perlu kita tingkatkan semua, teknik-teknik atau cara-cara menyelami karakter anak ini sangat penting, sangat perlu. Jadi sudah beda peradaban siswa atau anak-anak zaman dulu waktu saya sekolah, waktu saya kecil sangat jauh dibanding dengan peradaban anak-anak sekarang. Sekarang sudah banyak dibantu ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi yang canggih sekarang. Jadi taraf pemikiran anak ini sudah beda. Begitu kira-kira Pak Indra. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain ingin menyampaikan apa yang disampaikan beliaunya tadi, mungkin bisa menambah wawasan penjenengan yang bisa lebih baik lagi. Monggo, Mas Kim, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian. Di sini mungkin akan saya sampaikan beberapa pengalaman Pak Indra. Jadi memang untuk kita mendidik siswa itu tidak semudah menggunakan telapak tangan. Kemudian dalam segi tata cara mendidik itu juga sudah terjadi pergeseran dari zaman dulu ke sekarang itu sudah banyak sekali bergeser. Mungkin Bapak Ibu guru saya dulu itu sangat-sangat keras. Jadi tidak hanya kalau kita berkesalahan itu tidak hanya yang bersifat tidak bisa memahami pelajaran, itu kena hukuman juga, tidak hanya sikap nakal misalnya berkelahi. Tapi dulu itu teman-teman saya masih ingat yang tidak bisa pelajaran itu juga kena hukuman ya, itu keras sekali. Nah, kalau sekarang kan bergeser sekali, tidak boleh ada kontak fisik atau misalnya hubungan fisik bagi siswa. Tidak hanya tidak bisa pelajaran, tapi juga masalah sikap kan gitu. Tapi kalau saya tetap percaya bahwa
untuk mendisiplinkan sikap itu memerlukan sesuatu hal yang dalam tanda kutip keras Pak, ketegasan. Memang kalau dari segi tidak bisa pelajaran, nah itulah kodrat. Kalau kodratnya itu memang misalnya anak itu kurang pandai itu memang sudah lakukan dari yang puasa ya, kita tebalkan saja nanti pasti ada pandainya di mana kan, biasanya bakat apa gitu kan, tidak mungkin anak itu tidak punya kelebihannya gitu. Tapi khusus untuk masalah yang berkaitan dengan sikap, ini yang saya kami sangat berpedoman masih keras. Karena itu ternyata kan masih diterapkan juga di pendidikan yang berkelas di negara kita itu masih sangat keras. Misalnya di akademi militer, STPDN, ya. Kemudian sekolah-sekolah kedinasan itu sangat keras pendidikannya, terutama yang masalah kedisiplinan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan sikap. Gitu. Kalau kita tidak berani seperti itu, ya nggak jadi anak itu melunjak, sebenarnya kan cenderung melunjak. Saya pernah menerapkan tadi yang segitiga institusi tadi ya. Ketika sore hari saya ngecat di sini Pak. Ngecat baru itu ya. Kemudian saya tinggal sebentar beli kan gitu. Di situ sudah saya beri tulisan awas cat basah. Kemudian ada anak datang main bola. Itu tidak hanya 1 kursi, 3 kursi itu Pak. Berloncat-loncat ada bekas kakinya kan gitu. Sudah itu saya ngomongkan. Ini tadi siapa yang istilah ini gitu kan dulu. Ini siapa mau sing begitu? Mau tak tulisi, masa enggak iso maca tulisannya. Itu kan kesalahan yang sangat disengaja Pak. Kenakalan yang sangat tidak perlu terjadi sebenarnya. Terus dia bilang, orang tak gepuk, orang wes apa positif sampai ngaku aja di Bali. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang mengaku. Ya akhirnya saya bilang ya memang tadi genderuwo yang ada di kuburan ya, sudah balik ke sana gitu. Ya tidak ada yang ngaku kan gitu. Satu nggak ada dan saling menunjuk, saling menyalahkan satu sama lain. Kan tidak mungkin ada yang ini tuh nggak ada yang tahu karena berlaku bocah gitu. Dan itu kan kenakalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu. Jadi kesimpulan saya memang dari istilah 5 tipe tadi ya, guru penghukum, ada yang manajer tadi itu memang tidak sangat satu diterapkan, tidak. Menurut saya kombinasi. Terkadang kita jadi penghukum, terkadang kita jadi manajer. Itu yang sangat seperti itu ya, sudah kita praktekkan gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya tidak satu tapi kombinasi ya kemudian seperti itu. Ya mungkin itu jadi pengalaman. Jadi kalau saya tetap ya itu tadi terkadang kita menggunakan yang ini yang itu, tapi cenderung untuk yang sikap itu saya cenderung tetap keras kan. Ya memang tidak kontak fisik, kita harus menghindari kontak fisik dengan siswa. Tapi kalau misalnya untuk suruh lari kayak gitu masih kan domeng kan gitu momen ya kan gitu. Jadi itu mungkin masih perlu kalau pendapat saya pribadi masih perlu kita terapkan. Karena saya juga punya pengalaman Pak Aris, jadi saudara saya 5 ya, itu yang bungsu itu yang paling enak, yang lainnya dididik dengan keras gitu, orang tua gitu. Nah yang nomor 5 ini karena sudah tua orang tua, akhirnya kan dia mendidiknya tidak dengan kekerasan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya memang dia itu sangat berani kan gitu. Satu beraninya kan dia sangat keterlaluan misalnya berani dengan orang tua. Terus istilahnya itu kurang bisa menghargai orang lain. Karena sama orang lain juga gitu, sangat wah saya sendiri sampai istilahnya itu heran gitu. Istilahnya apa? Rasanya karo wong iki kurang gitu. Negur orang yang langsung kalau wong ini misalnya orang kan dulu tuh saya sampai heran masih. Mungkin masa orang tua saya dipanggil Mas? Gara-gara apa? Ada tamu itu kan gendong anak kecil kan. Nah, anak kecilnya itu kan ya non-self jelek kan. Nah, ibu saya dipanggil, bu saya itu untuk nah sampai seperti itu loh kan. Gitu ya Allah. Nah itu kan kebaca kan. Nah itu sampai kebaca beli es, beli bakso tuh langsung ditegur penjualnya. Bakso murah ini apa? Iya tidak punya temannya. Iya kan gitu. Nah itu kan saya sampai heran banget begini tidak ada. Tapi memang penting sekali orangnya kan gitu. Mungkin ini ya sekedar bagi pengalaman dan saya mungkin jadi kalau masalah sikap, kalau saya masih cenderung bisa itu penghukum itu mungkin masih mungkin. Tapi memang ya itu seperti Pak Aris tadi ya wajar kalau dia sangat mengingat. Mau saya dijauh guru saya saja sekali seumur hidup itu sampai sekarang masih ingat saya kan gitu. Jadi saya sekolah itu sekali Pak saya dijauh itu sampai sekarang masih ingat kan gitu.
Tapi kok saya gini, saya merasa tidak bersalah, tapi saya dijewer nangis kan gitu. Kalau saya bersalah, saya duduk ya, itu sudah lupa ya. Tapi kalau saya benar kok saya dijewer, itu sampai sekarang masih teringat. Ya mungkin itu, jadi kita memang harus sangat berhati-hati sekali. Jika misalnya ada siswa yang salah atau melakukan kesalahan, itu ya memang harus diklarifikasi dulu ya, benar atau tidak dia melakukan kesalahan dan dia ambil tindakan yang sesuai. Ya demikian yang bisa sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit atas refleksinya. Okay. Tadi kata Pak Sigit refleksinya itu sangat perlu menggunakan 3 restitusi. Karena apa? Kita harus jangan langsung hakimi anak. Kita harus tahu dulu permasalahannya gimana. Dengan cara apa ya? Dengan cara ini menstabilkan identitas dulu. Sebenarnya memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini sangat perlu ternyata segitiga restitusi dalam suatu penyelesaian masalah terhadap anak ataupun peserta didik. Monggo untuk yang lain berbagi pengalaman atau refleksi. Bu Tina, monggo. Bu Rini, Mbak Ida. Oke. Saya kira cukup terkait paparan presentasi segitiga restitusi dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.